Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadillazina amanu ittaqu rabbakum lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Masyaallah muslimin, jamaah salat Isya, jamaah qiyam Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak keutamaan dari puasa Ramadan. Satu di antaranya yang barangkali penting untuk kita perdalam pada malam hari ini adalah kedudukan puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding ibadah-ibadah yang lain. Ibadah-ibadah yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala ditentukan jenis dan kadar pahalanya. Meskipun itu kecil atau mungkin sangat besar, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masing jenis dan kadar pahalanya. Salat fardu misalnya itu menjadi penjamin seseorang untuk masuk surga. Dirinci lagi salat duha, dirinci lagi salat rawatib, masing-masing diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kadar jenis pahalanya. Termasuk ibadah-ibadah lain selain sholat. Ibadah haji misalnya juga demikian, sama. Tapi ketika menyebut tentang ibadah puasa dalam sebuah hadis yang populer, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa ibadah puasa itu menurut Allah Subhanahu wa taala as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan saya sendiri yang akan membalas puasa itu, pahalanya tanpa disebutkan berapa kadarnya. Di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10 yang tadi saya baca, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini agak bengung ini ya, ekonya terlalu banyak. Qul ya ibadillazina amanu ittaqullah
Qul ya ibadillazina amanu taqu rabbakum. Katakan wahai Muhammad kepada kaum muslimin. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala meminta Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan, ya ibadillazina amanu, wahai hamba-hambaku, kata Allah, yang beriman. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, untuk orang-orang yang berbuat baik di dunia ini pasti akan mendapatkan kebaikan pula. Wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu sangatlah luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh akan dibalas dengan pahala orang-orang yang sabar itu, pahala mereka bighairi hisab, dengan tanpa batas. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Terkait ayat ini ada dua pengertian yang muncul di kalangan para ahli tafsir. Yang pertama terkait dengan orang yang berbuat baik di dunia akan mendapatkan kebaikan pula. Kebaikan itu ternyata oleh para ahli tafsir sederhana dimaknainya. Kebaikan yang ada di dalam ayat ini maksudnya adalah as-sihhah wal afiyah. Sehat wal afiyat, itulah kebaikan. Mungkin kita nggak pernah membayangkannya. Kita mungkin membayangkannya kebaikan itu harta yang banyak, kebaikan itu adalah mungkin rezeki yang melimpah, kebaikan itu misalnya macam-macam lah. Tapi ternyata kebaikan yang dimaksudkan sesuai dengan apa yang disebut dalam ayat ini itu hal yang kelihatannya sederhana, tapi kita tidak pernah mencoba untuk menghitungnya, yaitu sehat wal afiat. Saya tadi mengikuti kajian Ramadan pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur dengan tema teologi al-insyirah. Artinya nilai-nilai keyakinan terkait dengan surat al-insyirah atau asy-syarah, alam nasyrah. Di antara pembicara kajian itu menyebut bahwa di akhir ayat ini, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sungguh bersama kesulitan pasti ada kemudahan, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Kata kesulitan di dalam ayat ini disebut menggunakan isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu maknanya kata yang sudah diketahui. Ya. Apa itu kesulitan? Sementara kemudahan itu menggunakan isim nakirah, menggunakan kata yang luas sekali, belum teridentifikasi. Maksudnya apa? Kesulitan itu selalu bisa disebut. Berbagai jenis kesulitan itu
selalu bisa disebut. Kita kan sering ini mengungkapkan kesulitan-kesulitan. Saiki bensin munda, saiki minyak munda, saiki apalagi corona, saiki itu jenis kesulitan yang sering kita sebut dan itu memang terjadi, mudah sekali menyebutnya. Itu disebut kenapa? Kesulitan itu selalu definitif, jelas. Padahal kemudahan yang disebut di dalam Al-Quran ini tidak ada batasnya. Oleh karena itu menggunakan kata yang indefinitif, yang tidak, yang belum diketahui. Sebenarnya banyak, tapi kita itu karena sering mengabaikan, sering melupakan, maka kemudian akhirnya kita tidak mendapatkan kebaikan itu. Nah, salah satunya dalam ayat tadi itu sehat dan walafiat. Corona itu, virus corona tentu saja menyulitkan tukang sayur, menyulitkan mungkin juga ojek online, macam-macam banyak sudah. Tapi dari kesulitan ini sebenarnya banyak sekali kemudahan. Karena itu kenapa jangan iri bahwa di tengah pandemi ini ternyata banyak orang kaya baru kan itu ya. Pandemi yang bagi sebagian besar orang itu menyulitkan, ternyata bagi sebagian orang yang lain itu memudahkan sekali. Maka tidak aneh bahwa yang dimaksud hasanah di dalam ayat tadi itu adalah di dunia dia mendapatkan kebaikan, yang kebaikan itu jarang didefinisikan, jarang bisa diambil secara definitif, yaitu namanya sehat walafiat. Kita tidak pernah bisa menghitung sehat walafiat itu berapa nilainya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu makna tadi itu. Ya. Lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu luas kan. Dalam makna ayat ini, bumi Allah luas itu artinya kalau kita mau berhijrah, mau berubah dari kondisi yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kondisi lain yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya luas banget. Sangat luas. Ya, kita cuma biasanya susah untuk meninggalkan namanya zona nyaman, itu susah. Nah, kemudian di ujung ayat ini terkait dengan apa yang saya bahas tadi, sungguh akan dibalas orang-orang yang sabar itu dengan pahala tanpa batas. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Puasa itu maknanya adalah al-imsak, menahan diri. Dan menahan diri itu merupakan bagian penting atau unsur utama dalam sebuah kesabaran. Oleh karena itu beberapa hadis riwayat dikutip untuk menyatakan bahwa puasa itu adalah nisfus sabri. Puasa itu setengahnya sabar. Orang sabar itu dibalas oleh Allah dengan pahala yang tak terbatas. Nah, puasa itu merupakan bagian penting dari sabar. Maka puasa adalah media kita untuk belajar sabar. Dengan belajar sabar, orang akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang tak terbatas. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Karena itu ketika muncul ayat Allah, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar. Sebagian ahli tafsir memaknai minta tolonglah kalian kepada Allah dengan puasa dan dengan sholat tentu saja. Puasa itu sesungguhnya mengajarkan kita
memperoleh kebaikan baik di dunia maupun di akhirat yang tak terbatas. Kita biasanya menginginkan kebaikan-kebaikan yang kita sebut, kalau sudah kita sebut itu terbatas. Ya. Sementara yang tidak terbatas itu sesungguhnya masih sangat banyak. Ya. Kita nggak bisa menghitung, karena itu Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, nggak akan bisa menghitung. Puasa mengajarkan kita bahwa kita diminta untuk bersabar, belajar bersabar, dan akan diberikan oleh Allah pahala yang tidak terbatas. Ya, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan di dalam menjalankan ibadah puasa sebagai bagian dari pembelajaran kepada kita. Di puasa itu belajar menjadi orang-orang yang sabar. Menjadi orang yang sabar itu kebaikan yang akan diperolehnya itu tidak terbatas, tidak seperti yang kita definisikan. Oleh karena itu seorang Ibnu Athaillah di dalam kitabnya Al-Hikam itu pernah menyampaikan. Ini terkait dengan keinginan kita ya, yang biasanya definitif. Aku 10 tahun kas kepingin oleh mobil seperti ini, aku 20 tahun kas. Itu Ibnu Athaillah mengatakan, la takun ta'akhuru amatil ata'i ma'al ilhahi fit du'a mujiban liyasika. Fa huwa dhamina lakal ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsika. Wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turid. Janganlah pemberian Allah yang menurutmu terlambat. Kita minta dalam waktu sekian. Saya minta ujian saya lulus. Saya minta ini saya berhasil. Saya minta dagangan saya hari ini lancar dan macam-macam. Itu kan terbatas semua, ada waktunya semua. Jangan sampai ya, keinginan kita yang kita sampaikan kepada Allah dan kemudian jawabannya menurut kita terlambat, itu membuat kita berputus asa. Sebab Allah sudah menjamin bagi kita. Allah mengatakan, ud'auni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Allah sudah menjamin bahwa semua doa kita itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita nggak sabar. Mengapa nggak sabar? Karena rahasianya adalah dikabulkannya sebuah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Athaillah, tidaklah seperti yang kita sebut kebaikannya. Aku kepingin usahaku lancar, rong dinongkas payu kabeh. Dikabulkannya doa itu oleh Allah Subhanahu wa taala tidak selalu dalam bentuk yang kita pikirkan, yang kita inginkan, yang kita sebut itu. Tapi tentu saja sesuai dengan yang dipilih oleh Allah kepada kita dalam bentuk-bentuk yang lain. Dan pilihan Allah yang diberikan kepada kita itu tidak selalu sesuai dengan waktu yang kita kehendaki, tapi selalu akan diperhitungkan oleh Allah waktu yang tepat menurut perhitungan Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Itu belajar sabar untuk bisa menyerahkan semua hasil dari usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa itu mengajarkan kita
belajar bersabar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.